Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada video pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Jazirah Arab pra-Islam. Sejarah perkembangan Mekah. Ibrahim alaihissalam meninggalkan Irak menuju Syam, kemudian ke Mesir. Dalam perjalanannya, ia selalu membawa serta ajaran tauhid dan mengajarkannya. Istrinya Sarah dengan setia menyertainya mengembara. Ia adalah seorang perempuan yang jelita. Padahal raja-raja Mesir kala itu terbiasa ingin menguasai setiap perempuan cantik. Maka Allah berkehendak menjauhkan Ibrahim dari Sarah, yaitu agar Sarah tidak terlihat oleh raja Mesir. Sarah pun berpisah dengan Ibrahim dan menuju ke suatu tempat yang aman dan dengan ditemani seorang pelayan perempuan bernama Hajar. Waktu terus berjalan, Sarah merasa dirinya mandul, sementara Ibrahim telah lanjut usia. Rambutnya pun telah memutih. Mengingat hal itu, Sarah meminta Ibrahim agar menikahi pelayannya, yaitu Hajar, dengan harapan agar Allah mengaruniakan darinya seorang putra yang soleh. Allah mengabulkan harapan itu. Seorang anak lahir dari rahim Hajar. Ibrahim memberi nama putra pertamanya yaitu Ismail. Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusu hingga ke tempat berdirinya Ka'bah. Ia berhenti di dekat sebatang pohon besar yang berada di atas sumur Zam-Zam. Mekah saat itu tak berpenghuni seorang pun. Juga tidak ada air. Ibrahim menaruh sekantong kurma dan sebuah kantong kulit berisi air di sisi Hajar. Kemudian berbalik ke arah mereka datang. Hajar terperanjat menyaksikan hal itu. Ia mengejar Ibrahim seraya berkata, "Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami berdua di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apa-apanya ini?" Hajar mengucapkan pertanyaan itu berkali-kali, tetapi Ibrahim sama sekali tak menengok. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini?" Kini Ibrahim menjawab, "Benar." Mendengar jawaban tersebut, berkatalah Hajar, "Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami." Ia pun kembali ke tempatnya semula. Sementara itu, Ibrahim terus melangkah hingga sampai di suatu tempat yang tak terlihat oleh Hajar. Di situ ia berhenti, lalu menghadapkan wajahnya ke Ka'bah seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Al-Kisah, tak lama setelah air yang ditinggalkan Ibrahim habis, Hajar dan Ismail pun kehausan. Serasa hancur hati Hajar melihat bayinya menangis meronta-ronta karena haus. Bergegas ia bangkit untuk mencari air sampai ke puncak bukit yang paling dekat, yaitu Bukit Syafa. Di situ ia berbalik menghadap ke arah lembah di bawahnya untuk melihat apakah ada orang, namun tak seorang pun tampak olehnya. Maka tanpa membuang-buang waktu, Hajar pun turun ke Bukit Syafa. Sesampainya di bawah, ia mengangkat salah satu ujung pakaiannya, kemudian berlari-lari kecil hingga sampai di ujung lembah. Ia terus naik ke atas Bukit Marwah, lalu menengok ke bawah untuk melihat apakah ada orang di sana. Namun, lagi-lagi tidak dilihatnya seorang pun. Dikerjakannya hal itu bolak-balik sampai 7 kali putaran. Belakangan, orang yang menjalankan ibadah haji menirukan apa yang dilakukan Hajar, yaitu sa'i, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Pada akhir putaran ke-7, Hajar didatangi oleh malaikat Jibril yang lalu menggali mata air Zam-Zam dengan tumitnya. Ada yang mengatakan dengan kedua sayapnya. Beberapa saat kemudian, air memancar dari lubang galian tersebut. Hajar segera membendung pancaran air dan mewadahinya dengan kantong airnya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, sekelompok orang dari kabilah Jurhum al-Yamaniyah al-Qataniyah melintas dan melihat mata air tersebut. Mereka pun meminta izin kepada Hajar
agar diperbolehkan tinggal bersama keduanya di daerah itu. Hajar mengabulkan permintaan mereka dengan syarat mereka tidak berhak atas kepemilikan mata air Zam-Zam. Mereka menyetujui persyaratan Hajar sehingga tak lama kemudian mereka memboyong sanak keluarga mereka yang masih berada di kampung halaman mereka untuk tinggal di Mekah. Singkat cerita, Ismail pun tumbuh menjadi seorang remaja di tengah-tengah mereka. Ia pun belajar bahasa Arab dari mereka. Bahkan pada masa remajanya, orang-orang dari kabilah Jurhum banyak yang menaruh simpati kepadanya. Sehingga setelah ia dewasa, mereka menikahkannya dengan salah satu perempuan mereka. Beberapa waktu setelah Hajar wafat, Ibrahim berkunjung ke Mekah. Namun, ia tidak mendapati putranya yaitu Ismail di rumahnya. Istri Ismail memberitahukan bahwa Ismail sedang pergi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika Ibrahim menanyakan perihal kehidupan mereka, istri Ismail mengadukan kesengsaraan hidup yang mereka alami. Mendengar jawaban seperti itu, Ibrahim berpesan agar sang menantu menyampaikan salamnya kepada Ismail dan mengatakan kepadanya agar mengubah ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, istrinya menceritakan apa yang telah terjadi saat ia pergi. Dari kisah istrinya, taulah Ismail bahwa yang datang adalah ayahnya. Ia juga paham maksud dari pesan ayahnya yang disampaikan oleh istrinya. Ismail mengerti bahwa yang dimaksud dengan ambang pintu rumah itu adalah istrinya. Maka ia pun menceraikan istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan lain. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim kembali datang untuk menjenguk Ismail. Namun, lagi-lagi ia tidak mendapati putranya di rumah. Sebelum pergi, ia bertanya kepada istri Ismail yang baru tentang kehidupan keluarga mereka. Ditanya demikian, istri Ismail memuji Allah atas kelapangan rezeki yang dikaruniakannya kepada keluarga mereka. Setelah itu, Ibrahim pamit dan berpesan agar sang penantu menyampaikan salamnya kepada Ismail. Ia juga meminta menantunya untuk mengatakan kepada Ismail agar terus merawat ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang dan diberitahukan tentang apa yang terjadi, ia tahu bahwa yang datang adalah ayahnya. Ia juga mengerti maksud dari pesan ayahnya, yaitu agar ia menjaga istrinya dengan baik. Sejak saat itu, Ibrahim menghilang entah kemana. Baru beberapa waktu kemudian tiba-tiba ia muncul lagi di Mekah. Ia mendapati putranya tengah sibuk memperbaiki anak panahnya di bawah sebatang pohon besar yang berada di dekat Zam-Zam. Begitu melihat Ibrahim, Ismail langsung menghambur menyambut sang ayah sebagaimana layaknya seorang anak dengan ayahnya. Selanjutnya, Ibrahim meminta Ismail untuk membantunya melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membangun Ka'bah di atas sebuah tempat yang tinggi di dekat mata air Zam-Zam. Singkat cerita, keduanya kemudian bahu-membahu membangun Ka'bah. Saat proses pembangunan Ka'bah, keduanya senantiasa berdoa seperti ini. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ini bukan kali pertama Ismail membantu ayahnya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Disebutkan bahwa Ibrahim pernah ke Mekah pada saat Ismail masih remaja. Saat itu, Allah baru saja memerintahkannya dalam mimpi agar menyembelih putranya sebagai korban atau persembahan untuk Allah. Ia meminta pendapat Ismail tentang mimpi tersebut. Ia berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail dengan tegas menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka Ibrahim membawa remaja itu ke Mina untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Namun, tatkala sang putra telah dibaringkan dan pisau sudah siap di genggaman, Tuhannya memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Saat itu juga Allah menebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya Ibrahim tak jadi menyembelih putranya, melainkan menyembelih kambing kibas yang ada di depannya. Ayah dan anak ini pun mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah Ibrahim dan Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah memerintahkan Ibrahim agar menyeru kepada umat manusia untuk berhaji. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Disebutkan bahwa saat menyerukan perintah itu, Ibrahim alaihissalam naik ke puncak gunung Abi Qubais. Ada yang bilang ia naik ke atas hijir Ismail. Ada pula yang menyebutkan ia naik ke Bukit Safa. Ibrahim melaksanakan perintah itu dan berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangunkan untuk kalian sebuah rumah, maka berhajilah kepadanya." Allah memperdengarkan seruannya itu sampai hari kiamat kelak kepada semua makhluk. Setiap orang yang ditakdirkannya wajib naik haji, dan setiap yang mendengarkan seruan itu akan menjawab, "Labbaika Allahumma labbaik." Ibrahim dan Ismail, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, pada saat itu ia berdoa sebagai berikut, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Di tafsirnya, At-Tabari menjelaskan bahwa ini adalah doa khusus Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Ismail menetap di sekitar Ka'bah bersama handai tolannya dari kabilah Jurhum sampai dirinya diangkat menjadi utusan Allah SWT untuk mereka dan semua manusia yang berada di Hijaz, termasuk kabilah Amalik dan penduduk Yaman. Disebutkan juga bahwa Ismail mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nama ke-12 anak itu disebutkan satu persatu oleh Muhammad ibnu Ishaq, kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir. Yang paling masyhur di antara mereka adalah Nabit dan Khoizar. Nabit adalah yang terpilih menjadi moyang dari keturunan Ibrahim dan Ismail yang bernama Muhammad, Nabi kita. Namun, rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus dikarenakan berbagai kondisi yang tidak diketahui. Hanya disebutkan bahwa jumlah moyang antara Nabit dan Adnan diperkirakan ada 6 orang, yang seluruhnya hidup di Mekah. Meskipun demikian, nama ke-6 moyang ini tidak terlacak sehingga Rasulullah hanya menisbahkan garis nasabnya kepada Adnan. Adapun tentang kakek moyangnya antara Adnan sampai Ismail, terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda. Ismail dimakamkan bersama ibundanya di Hijr. Umurnya saat meninggal adalah 137 tahun. Semua bangsa Arab Hijaz adalah garis keturunan atau silsilah dari salah satu dari 2 putranya, yaitu Nabit dan Khoizar. Dan pada masa zaman hidup Ibrahim alaihissalam adalah pada abad ke-16 sebelum Masehi. Semoga bermanfaat materi kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.